Gimana mah, udah bangun? Dari tadi kali. Itu selalu pertanyaan tiap pagi ya. Seolah-olah mama bangunnya nggak pagi. Emang. Pagi ini kita pengen ngobrol. Mama tuh udah berapa hari mama ngomong gitu. Rul, ini ada firman Tuhan bagus. Gitu. Dari mana sih, Mah? Dari Amsal 19 ayat 17. Oke. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Terus lucunya di mana? Ayat ini kan unik, ya, unik. Karena harusnya yang berhutang itu manusia. Manusia selama-lamanya in debt sama Tuhan, berhutang sama Tuhan. Utang nggak habis-habis, nggak bisa dibayar habis. Napas kita setiap hari aja utang lagi tiap hari tambah lagi utang kita. Tapi di sini malah dibilang siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Jadi Tuhan berhutang. Jadi Tuhan yang berhutang. Ini Tuhan yang mengakui loh, karena ini kan ada di dalam firman. Iya ya. Iya kan? Terus? Tuhan mengakui sebagai orang yang berhutang kepada manusia tersebut. Nah, ini berhubungan dengan Ulangan 24 ayat 14. Dia nggak berdiri sendiri gitu ya? Iya, dia berhubungan dengan. Dia hubungannya Ulangan 24 ayat 14. Oke. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Disambung lagi ayat 19. 19-nya, oke. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Ini kan peristiwa ini bisa kita lihat contohnya itu Rut di ladang Boas. Rut yang bekerja di ladang Boas. Rut cuman dia kan cari berusaha gimana caranya supaya dia bisa menghasilkan sesuatu untuk mertuanya kan. Naomi. Dia lihat ada ladang, satu ladang, dia kerja di situ. Ya seperti ini, persis seperti yang ditulis itu, bahwa dia bekerja di sana, dia mungutin gandum-gandum yang kececer, dia pungutin yang tercecer dari penuai-penuai. Dan waktu Boas tahu siapa Rut, dia memberitahu kepada para pekerjanya, tinggalin, jangan bersih-bersih amat, sisain supaya dia bisa dapat makanan. Nah itu ternyata dari sini asalnya. Jadi kerennya adalah karena Amsal 19 ayat 17 bilang, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Ya. Kasusnya adalah ketika Ruth kerja untuk Naomi. Waktu itu Naomi baru pulang nih. Baru pulang dari negeri asing. Karena kesulitan mereka akhirnya kembali ke tanah perjanjian. Dibawalah si Ruth ini. Mereka susah. Betul. Waktu hidup mereka susah, kemudian mereka kerja si Ruth cari makan. Makannya adalah lewat sisa-sisa hasil panen. Iya. Di ladangnya Boas. Oke. Dan sesudah Boas tahu siapa Ruth, bahwa Ruth itu orang asing, orang yang beragama asing, tapi dia mau ikut Naomi, meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Tuhannya Naomi. Ninggalin keluarganya dia di tanah asing, di tanah Moab kan ini. Semua dia tinggal untuk mengikut Allahnya Naomi. Nah, ini sangat menyentuh pada Boas. Sehingga Boas bilang, sisain lebih banyak lagi. Malah sengaja taruh di mana-mana supaya dia bisa bisa makan. Ini suatu cara pemberian yang keren. Karena tanpa membuat orang yang diberi itu merasa dikasihani, merasa berutang.
ngerasa dikasihani atau ngerasa diberi, Ya. dikasih recehan gitu. Iya. Tapi dia kerja Oke. gitu. Ini keren banget caranya. Tapi itu pun lagi ngejalanin apa yang Tuhan pesenin sebetulnya. Iya, Yaitu, apabila engkau berbelas kasihan iya, kepada orang yang lemah, engkau memiutangi Tuhan. Tuhan. Oke. Gitu. Oke. Terus kalau di sini juga disebutkan, jadi berarti kan maksudnya ya gini. Ini kan lagi bicara tentang cara hidup orang bangsa pilihan yang waktu itu lagi dipresentasikan sama Boas. Iya. Nah, terus Boas ninggalin berkas-berkas gandum supaya diambil. Tapi ini juga kaitannya sama kita hari ini ya. Iya. Orang percaya, Orang percaya merupakan orang pilihan Tuhan loh. iya, dulu Israel, Dulu Israel ya, Sekarang- Boas ini yang jadi contoh salah sekarang satunya. kita. Sekarang kita Jadi terus Tuhan juga bilang, ketika kita ada orang berbelas susah di kasihanlah. sekeliling kita, Heeh. tadi dia di Ulangan 24 kan, 14. Heeh. Jangan diperah. Jangan dihajar. Iya, Perhatiin orang-orang miskin itu. jangan Iya. makin diperas. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita. Baik itu saudaramu. Di sekeliling kita mungkin banyak orang-orang susah. Ya betul. Sebagai orang percaya pasti diberkati sama Tuhan. Kan banyak yang orang-orang yang punya usaha hebat, orang Kristen juga, Ya. tapi kepada pegawainya menekan, Iya. memeras. Ada yang orang percaya nih mas, punya perusahaan. Perusahaannya rugi, yang harus